Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali untuk memberikan Anda informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya bersama saya, Dadi Ramadan, dalam edisi Kamis 4 Juli 2019 dalam program Suara Parlemen Petang. Dan kita akan memberikan kepada Anda informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan tajuk utama, yaitu bagaimana pengawasan anggaran pendidikan. Sebetulnya ini merupakan tugas siapa pengawas terkait dengan anggaran pendidikan? Karena kita tahu bahwa sebelumnya terkait dengan pendidikan ada sedikit permasalahan terkait permasalahan sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menuai banyak polemik dari kalangan masyarakat, dan juga ini masih menjadi tinjauan juga bagi pemerintah untuk bisa dikaji kembali terkait dengan sistem zonasi. Namun kita akan membahas terkait dengan pengawasan anggaran pendidikan, sebetulnya ini tugas siapa? Sebelum itu kita akan melihat dulu apa saja menjadi laporan singkat sidang hari ini. Di pukul 10 nanti ada rapat, maksud kami tadi di pukul 10 tadi ada rapat paripurna laporan Komisi 3 DPR RI terhadap pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Laporan Komisi 3 terhadap pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian, dan juga terkait dengan terkait juga perbantuan timbal balik dalam masalah ekstradisi, dan juga pendapat fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang Badan Legislasi tentang keamanan dan ketahanan cyber yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI, dan penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 oleh pemerintah, dan pengesahan perpanjangan waktu kerja Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II sampai dengan akhir masa persidangan 5 tahun 2018-2019. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas apa saja menjadi headline media online. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Ya, kita awali dengan headline media online pertama dari Kompas.com terkait dengan masuk media Amerika Serikat New York Times. Jokowi dianggap penyeimbang kuat di tengah pelemahan demokrasi. Dalam ulasan jurnalis Hannah Beach serta Muktita Soehartono tersebut, Jokowi tidak menggunakan retorika populer dalam setiap pidatonya, melainkan membahas statistik tentang infrastruktur. Meski begitu, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 17 April lalu dianggap sebagai penyeimbang kuat di tengah pelemahan demokrasi maupun politik orang kuat yang mendominasi. Mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta tersebut menerangkan Indonesia harus bergantung kepada budaya yang sangat beraneka ragam dan toleran jika ingin tetap eksis. Selain di The Times, Presiden berusia 58 tahun tersebut juga menjadi perbincangan di sejumlah media internasional. Salah satunya adalah majalah Arab Saudi Ar-Rajol. Di majalah yang membahas gaya hidup pria tersebut, Jokowi menjadi sampul edisi Mei dan diulas sebanyak 14 halaman, mulai dari kehidupan hingga pandangan politiknya. Kita beralih ke headline media online selanjutnya dari Tempo.co yang membahas terkait Jokowi wacanakan Menteri Milenial, Apindo usulkan pendiri Gojek. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewacanakan bakal ada sejumlah anak muda atau kalangan milenial yang bakal masuk dalam kabinet baru. Sejumlah pengusaha pun ingin memberikan usulan terkait kriteria dan nama yang layak diangkat oleh Jokowi. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Bob Azam, mengatakan menteri muda tersebut sebaiknya berasal dari kalangan profesional, dan ia juga mengatakan calon menteri tersebut juga harus punya kompetensi dan rekam jejak yang mumpuni. Selain itu, kata Bob, menteri muda harus lebih banyak didasarkan pada pertimbangan teknis atau profesional. Yang kemudian kehadiran menteri dari kalangan muda juga jangan sampai membuat terjadinya dualisme kepemimpinan di dalam kementerian. Senada dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Sinta Wekamdani pun sepakat dengan usulan Presiden Jokowi terkait menteri muda. Ia mengatakan saat ini banyak anak muda yang juga memiliki kompetensi mumpuni. Sinta pun mengusulkan nama pendiri sekaligus CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek, Nadiem Makarim. Sinta menilai Nadiem dianggap cocok karena memiliki portofolio yang cukup mumpuni. Kita beralih ke berita selanjutnya dari CNN.com membahas 9.000 jiwa terdampak kekeringan di Banyumas. Jumlah keluarga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah bertambah dari 2.027 menjadi 2.587 menurut Penanggulangan Badan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Aryono Purwanto di Purwokerto mengatakan bahwa kekeringan melanda 10 desa di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.
Kekeringan antara lain melanda Desa Banjarparakan di Kecamatan Rawalo, Desa Sampiu, Desa Karanganyar di Kecamatan Patik Raja, dan Desa Kediri di Kecamatan Karanglewas, Desa Serowot di Kecamatan Kalibagor, Desa Pekuncen di Kecamatan Jatilawang, Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, dan Desa Karangtalun di Kecamatan Purwojati juga menghadapi kekeringan. Dan kita beralih ke headline media online selanjutnya dari dpr.ri.go.id. RUU Bea Materai harus atur dokumen digital. Rancangan undang-undang atau RUU Bea Materai mulai dibahas Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan. Rancangan undang-undang ini perlu penyempurnaan seiring kemajuan teknologi digital. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang lama masih menitik beratkan pada objek dokumen kertas. Padahal kini ada dokumen digital yang juga berkembang, dan penjelasan ini disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ruang rapat Komisi 11 DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Rabu lalu. Menurutnya perlu ada perluasan definisi dokumen selain dokumen kertas. Pasalnya saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Selain itu masih juga kata Heri, perubahan ini juga ditujukan untuk mengadopsi pemungutan bea materai yang lazim diterapkan di negara lain dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dan menambah serta memperluas dokumen yang dikenakan bea materai untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan tadi sudah kita bahas kepada Anda peserta menjadi headline media online. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama seputar pengawasan anggaran pendidikan. Tugas siapa? Tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Tabungan Negara atau BTN menyelesaikan 22 temuan dari hasil pemeriksaan BPK terkait dengan kinerja pengelolaan kredit, pemilikan rumah atau KPR sejahtera, dan subsidi selisih bunga atau SSB tahun 2017. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Fakusuma Sundari mengatakan temuan dari hasil pemeriksaan BPK dan banyaknya keluhan atas performance BTN menjadi catatan Komisi 11 untuk dibahas dengan OJK. Sudah ada temuan bahwa ternyata performance keuangan mereka itu di bawah dari industri. Jadi jika dibandingkan dengan prestasi bank-bank yang lain dan terutama bank plat merah ya, ini tidak sebaik dengan yang lain-lainnya itu. Jadi dalam hal ini pelayanan kepada publik, terutama ketika BTN sudah memfokuskan diri kepada penyediaan perumahan, tidak bisa dilaksanakan oleh BTN secara maksimal. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal mengatakan perubahan subsidi untuk rakyat menengah ke bawah mengalami beberapa permasalahan. BTN selaku pihak kreditor seharusnya berhati-hati dan selektif terhadap pengembangan perubahan subsidi agar tidak menjadi temuan dari BPK. Ada yang nggak ada jaminannya. Kayaknya pengembang nggak ada jaminan. Ya harusnya kan paling tidak tanahnya clear. Makanya ada yang diberikan sanksi sama dia, ketidakhati-hatian baik kepala cabangnya maupun BTN yang di level-level di bawah situ. Mahir dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi mengeluhkan kecilnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk pendidikan. Menurutnya, banyak daerah mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20% dari APBD. Padahal hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Muhadjir, berdasarkan data neraca pendidikan daerah atau NPD sejak tahun 2016 lalu, hanya Provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20%. Hal senada datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengkritik penerimaan anggaran pendidikan yang dinilai belum optimal memanfaatkan uang sebesar 444 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2018 tersebut. Dari porsi belanja negara dalam APBN 2018 yang sebesar 2.220,7 triliun rupiah, pemerintah mengalokasikan 20% untuk anggaran pendidikan, yakni sebesar 448 triliun rupiah. Anggaran itu seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
Ketentuan itu tercantum dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat yang mengamanatkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kewajiban itu pun diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU 6/2008. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan angka partisipasi sekolah atau APS semakin menurun setiap siswa bertambah usia. Di tahun 2017, angka partisipasi sekolah usia 7 hingga 12 tahun tercatat 99,14%. Namun angka ini kemudian menurun untuk usia golongan 13 hingga 15 tahun yakni 95,08%. Partisipasi ini kemudian menurun untuk golongan usia 16 hingga 18 tahun dan 19 hingga 24 tahun dengan masing-masing angka partisipasi 71,42% dan 24,77%. Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Indra Harismiaji, sepakat bahwa masalah anggaran bukanlah menjadi biang kerok kualitas pendidikan Indonesia. Anggaran sebesar 20% dari APBN dianggap sudah cukup mumpuni, sehingga seharusnya persoalan kualitas pendidikan tidak lagi berkutat mengenai jumlah anggaran. Ia menyebut setidaknya ada 3 permasalahan utama terkait pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Pertama, pemangku kebijakan di bidang pendidikan tak punya cetak biru atau blueprint mengenai output sistem pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, anggaran yang dikeluarkan saat ini tak memiliki tujuan yang jelas. Pemirsa, nanti kita akan masih membahas dengan tajuk utama ini dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Penambahan kuota jamaah haji sebesar 10.000 yang diberikan pemerintah Arab Saudi harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk jamaah haji reguler. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, penambahan kuota jamaah haji Indonesia menjadi angin segar bagi masyarakat yang sudah menunggu lama untuk berangkat haji. Ali Taher menegaskan, tambahan 10.000 jamaah yang dapat diberangkatkan tahun 2019 ini dikhususkan bagi calon jamaah haji reguler, sehingga tidak akan merubah kuota yang sudah ada, baik untuk lansia maupun jamaah haji khusus. Dari waktu kuota 10.000 itu hanya penambahan pada reguler. Arti reguler itu artinya penambahan bagi jamaah haji masyarakat biasa yang membayar 35 juta itu loh. Jamaah haji yang namanya haji khusus itu porsinya 17.000. Sudah disediakan 17.000 atau kurang lebih 8% dari total jumlah jamaah. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Khairul Munah menegaskan, penambahan kuota haji 10.000 itu dilakukan untuk mengurangi jumlah daftar tunggu keberangkatan jamaah haji yang melalui pembiayaan haji secara reguler. Khairul Munah menegaskan, untuk jamaah haji khusus atau ONH+, tidak dapat mendapatkan kuota tambahan karena sudah memiliki kuota sendiri. Penambahan itu dari 204 ditambah 10.000 jadi 214 adalah khusus untuk haji reguler. Apa itu haji plus atau haji khusus itu tetap 17, tidak bisa untuk dinaikkan. Karena memang jatah yang 10.000 itu sekarang ini hanya untuk haji reguler, kan begitu. Yang waiting list-nya terlalu panjang, kan begitu. Nadia dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan pada saat ini kita masih akan membahas terkait dengan pembahasan tajuk utama, yaitu alokasi anggaran. Siapa sih yang bertanggung jawab? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pengamat pendidikan, Mas Dirgantara. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Sehat? Nanti. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mau nanya-nanya sedikit tentang alokasi anggaran. Sebenarnya kan ada permasalahan, yaitu adalah di mana seharusnya memang dalam Undang-Undang Dasar pun sudah dijelaskan bahwa sudah seharusnya 20% dari APBN itu menjadi alokasi ke pendidikan. Betul. Namun ternyata ini pendidikan ini masih banyak longgar dari segi pengawasan terhadap APBD-nya nih. Jadi kalau Mas melihat itu seperti apa sih? Baik, memang ketika kita bicara tentang anggaran pendidikan, ini merupakan sebuah permasalahan yang secara larut berlarut belum terselesaikan. Pemerintah jelas, pemerintah pusat sudah memberi batasan bahwa batas minim. Jadi bukan batas maksimal sebenarnya. Batas minim adalah 20% dari anggaran. Untuk APBN kita sudah sampai ke angka ya 20% kurang dikit lah ya. Tapi sudah mencapai 20%. Tetapi bagaimana dengan di daerah-daerah? Terutama khususnya
Kalau kita mengenal saat ini kan kita sistemnya otonomi daerah. Betul. Dari sistem otonomi daerah, tentunya kita mengenal adanya sistem pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan dan dapat punya kekuasaan penuh untuk mengatur sistem keuangan atau anggarannya. Dan ini bisa menjadikan raja-raja kecil gitu kan, kalau saya sampaikan. Dan gubernur ini bisa kita sebutkan raja kecil, dan secara impact-nya dapat tidak mereka bisa secara leluasa untuk mengatur anggaran tersebut, porsi anggaran tersebut. Porsi anggarannya. Lalu memang kelonggaran ini apa? Kelonggaran ini terlihat sampai detik ini pemerintah pusat tidak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah-pemerintah daerah yang belum memaksimalkan anggarannya sampai mencapai 20%. Contoh bisa kita bicara Papua. Papua ini 5% saja belum masuk, Mas. Jadi bagaimana hanya bisa menegur saja, dan ini mungkin bisa menjadi titik perhatian terutama di Komisi 10 DPR sebagai badan legislatif untuk membuat tata aturan sehingga pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengikuti tata aturan yang di pusat. Nah, kira-kira nih tadi kan bahwa ini Mas bilang bahwa setiap gubernur di provinsi ini dalam tanda kutip adalah raja-raja kecil ya. Mereka berhak untuk menentukan porsi dari APBN mereka, APBD mereka maksudnya. Dan ini sebetulnya siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan punishment apabila mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Ya, kita bicara tentang punishment ini, kita kembali lagi kepada undang-undang kita. Tapi memang sampai detik ini saya belum menemukan adanya di undang-undang kita yang mengatur bahwa siapakah yang memberikan hukuman dan siapakah yang akan diberikan hukuman juga. Jadi belum ada yang diatur. Nah ini makanya menjadi, kemarin saya sempat discuss juga dengan beberapa teman-teman di Komisi 10 terkait dengan bagaimana sih pencapaian anggaran di daerah, kenapa kok mereka tidak diberikan batasan saja peraturan regulasi bahwa ketika tidak sampai 20% maka mereka akan mendapatkan punishment. Nah, masalahnya adalah memang tidak semudah itu ya, karena bicara tentang regulasi tentunya kita paham bersama. Banyak sekali tahapan-tahapan yang kita lalui. Jadi memang sampai sekarang sifatnya masih abu-abu, dan raja-raja kecil ini impact-nya apa? Impact-nya adalah kemunduran dari mutu pendidikan yang ada di daerahnya. Ini. Dan kalau kita melihat secara cakupan secara luas, kita ada target jangka panjang nih. Jangka panjang bagaimana kita bicara tentang Indonesia 2000 sampai Indonesia emas capaiannya dalam kembali lagi saya kita bicara tentang bonus demografi Indonesia. Nah, tahapannya itu yang kalau anggaran ini tidak dapat dimaksimalkan di daerah, ini akan memperhambat dan bahkan mungkin mengebiri untuk tercapainya bonus demografi tersebut. Nah, ini berarti kan kalau masalah sanksinya sendiri itu sebetulnya yang paling sesuai untuk bisa diterapkan di Indonesia kepada provinsi-provinsi tersebut, kira-kira menurut Mas apa sih? Iya, kalau sanksinya adalah, kalau ini menurut hemat saya, apakah pengurangan APBD-nya sendiri? Yes, jadi kalau menurut saya ketika ada yang bandel tidak memaksimalkan sampai anggaran 20%, mungkin ketika di penganggaran selanjutnya dipangkas gitu. Berarti dipangkas, tidak perlu sampai ada sentralisasi anggaran? Yes, kalau menurut saya bicara tentang sentralisasi anggaran, ini kan kita bicara sebenarnya sudah pernah kita lakukan ketika zaman Orba, gitu kan. Apakah berhasil? Setelah saya analisis dari sentralisasi anggaran, terutama misalnya kita lihat dari kurikulum waktu itu, kurikulum PSI namanya, pengembangan sistem instruksional tahun 75 sampai Soeharto Rangsel 98. Ketika peralihan itu saya melihat apakah sentralisasi ini menjadikan pendidikan juga unggul? Ternyata tidak. Enggak juga. Jadi bukan sentralisasi utamanya, tetapi kepatuhan daerah dapat mereka menganalisis kebutuhan. Jadi ini analisisnya kebutuhan dari masing-masing, membreakdown dari masing-masing daerahnya. Kebutuhan wilayahnya tentunya masing-masing kan berbeda. Dari segi infrastruktur, dari segi demografinya, dari segi mutu pelayanan dan sebagainya pasti akan berbeda. Nah, ini dapat disamakan ketika anggarannya pendidikan sudah naik, sudah meningkat, otomatis pasti akan pemenuhan mutu itu akan meningkat. Tapi masalahnya jangan sampai juga yang ditingkatkan anggaran pendidikannya hanya sebatas anggaran, pertama tunjangan sertifikasi guru. Kan itu. Kan sementara ini kita masih bergelut dalam bidang itu. Terus kita tujuan ada sebuah PR yang utama tercapainya program Indonesia Pintar. Ini kan yang utama ya. Program Indonesia Pintar ini anggarannya cukup besar.
selain dana BOS ya, bantuan operasional sekolah, terus ada juga ini menjadi sebuah momok yang memang harus sama-sama tercapai nih, terutama dalam bidang infrastruktur. Nah, berarti kan Mas juga tadi sempat bilang bahwa permasalahan dari masalah ini tuh bukan sentralisasi yang seharusnya diterapkan, namun ternyata ini juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana mengatur para gubernur atau pemimpin dari provinsi tersebut untuk bisa patuh terhadap undang-undang anggaran tersebut ya. Dan ini terkait dengan pemakaian anggaran sendiri nih, terkait untuk pendidikan. Banyak kali kan komponen yang di dalamnya seperti sarana juga, ada juga prasarana, perbaikan mutu, dan juga bagaimana perbaikan kualitas pengajaran. Sebetulnya yang proporsional itu seperti apa sih? Kalau menurut Mas sendiri, tapi jangan dijawab dulu Mas. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 3 DPR RI mendorong pimpinan KPK meningkatkan program pencegahan tindak korupsi di setiap lembaga pemerintah maupun swasta. Karena operasi tangkap tangan atau OTT yang selama ini dilakukan belum efektif mengurangi angka korupsi di Indonesia. Ditemui saat rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan KPK, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil meminta KPK lebih fokus dalam mencegah terjadinya korupsi di dalam struktur penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Nasir menilai saat ini perilaku gratifikasi masih sangat sulit diatasi. Untuk itu Nasir mendorong KPK melakukan evaluasi kinerja internal sehingga dapat menurunkan angka korupsi di Indonesia. Meskipun memang OTT itu memberikan daya kejut, ya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan soal-soal korupsi di Indonesia. Apalagi tadi dalam paparan yang disampaikan oleh KPK, kasus tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan itu adalah penyuapan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyatakan, KPK perlu menjalankan program perbaikan penanganan korupsi bukan hanya operasi tangkap tangan. Menurut Arteria, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya perilaku koruptif. Selain itu, lembaga pemerintah dan swasta juga harus diberikan pendidikan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan penindakan itu perlu, ya, tapi lebih kita utamakan bagaimana penyelesaian yang ada di hulu. Penindakan OTT itu kan bagian dari hilir, tapi sebab musabab, asbabun nuzulnya, kemudian perilaku koruptif itulah yang harus kita cegah. Hilman dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dede Ramadan dan juga narasumber kita Mas Dirgantara. Siap, Mas. Tadi kan kita masih membahas sebetulnya dalam pemakaian anggaran di pendidikan ini kan banyak sekali komponen-komponen yang sebetulnya digunakan untuk dalam pendidikan ini seperti sarana dan juga prasarana, banyak juga perbaikan mutu dan juga terkait peningkatan kualitas guru itu sendiri. Sebetulnya yang pas itu komposisi seperti apa sih Mas kalau menurut Mas? Yang kita bicara tentang komposisi, ini harus ada kesesuaian. Yang pertama yaitu bagaimana kesesuaian SDM. SDM ini ya guru dalam hal ini tidak hanya sebatas level of knowledge, gitu kan? Tidak hanya sebatas dia memberikan pengajaran, tetapi di sini kan guru ditekankan teacher is facilitating and improving performance. Jadi bagaimana guru ini sebagai memang mereka ada gerbang dan garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan. Sebenarnya kalau bicara tentang infrastruktur bukannya tidak penting, penting dan sangat penting. Tetapi ketika gedungnya bagus, mewah dan luar biasa baiknya, tapi mutu pengajaran gurunya rendah, ini mau seperti apa? Contoh kasus gini, saya contoh kasus mungkin ini masih jarang dikemukakan di area umum. Jadi kami, saya kebetulan ada komunitas namanya Backpacker Teaching. Kita tersebar di seluruh Indonesia, ada 17 provinsi. Salah satunya kita di daerah Papua. Di Papua itu ada namanya satu kabupaten namanya Puncak Jaya. Dan ini bukan ya ketika kita dengar Puncak Jaya pasti yang terfikirkan adalah banyak kasus penembakan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kondisi mutu pendidikan di dalamnya sehingga banyak teroris atau banyak kasus penembakan? Ternyata mutu pendidikannya itu rendah. Apa yang menyebabkan rendah? Mungkin ini sangat miris bagi saya ketika saya mengetahui faktanya. Guru mas, guru-guru pengajar, terutama guru-guru, ada pemain yang kita fakta terlihat di ruang waktu itu, kita ada ketinjauan di sana di kantor Pak Dinasnya, dilihat kok ada Pak Guru SD ini ketika mendapatkan handphone sebentar dikasih ke temannya suruh bacakan, sebentar suruh diketikkan. Ternyata apa faktanya? Gurunya tidak bisa baca. Gurunya pun buta huruf. Guru buta huruf.
ini di Puncak Jaya, dan ini real data yang bisa kita beberkan. Kalau misalnya ada sesi khusus, kita bisa beberkan data-datanya, dan wilayahnya sampai sekolahnya pun kita terdata, tapi tidak elok saya sampaikan. Jadi gurunya belum bisa baca. Tandanya apa? Mutunya pasti akan dapat disimpulkan rendah. Kenapa? Ya gurunya rendah, bagaimana dia dapat menjadikan sebuah resources yang baik untuk pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya. Kalau apa? Kalau SDM-nya pun rendah. Makanya salah satu titik poin utamanya adalah pengembangan dari SDM menurut saya. Kalau pembahasan SDM ini menarik juga. Sebelumnya sempat dibahas di episode sebelumnya dari Suara Parlemen ini terkait guru-guru yang sudah disebarluaskan di seluruh Indonesia, namun ternyata mereka kenal mungkin dengan punya kenalan orang Pemda setempat. Akhirnya mereka diminta untuk dimutasi kembali ke tempat yang lain di kota-kota. Dan ini sebetulnya pemerintah tuh bisa tidak sih bertanggung jawab terhadap hal tersebut, Mas? Iya. Sebenarnya sangat bisa. Kenapa? Saat ini guru sudah mendapatkan beberapa tunjangan-tunjangan ya. Salah satunya yang utama yaitu tunjangan sertifikasi. Bicara tentang sertifikasi itu kan bukan hanya dana yang sedikit ya. Betul. Itu luar biasa dananya. Dan yang tadinya guru tidak, ibaratkan dulu kita kenal istilahnya guru Umar Bakri yang naik sepeda. Sekarang gurunya nggak naik sepeda, naik mobil semua. walaupun kredit gitu. Betul. Nah, maksudnya bisa tidak pemerintah atau penanggung jawab atas ini? Sangat bisa. Kenapa? Karena persebaran guru-guru sekarang ini ya memang sudah banyak, dan persebaran guru apalagi kita bicara tentang pusat, kita ada namanya guru garis gugus terdepan namanya. Itu merupakan penjawantahan dari teman-teman guru yang dulu ada program namanya SM3T. Ya, mereka ditempatkan di garis terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan. Nah, sekarang mereka sudah disebarkan. Permasalahannya adalah, kembali lagi, sebenarnya bukan hanya sebatas kesejahteraan, tetapi bagaimana pemerintah menyusun juga, selain SDM tadi salah satunya yang perlu diperhatikan yaitu kurikulum. Bagaimana juga kurikulum ini bisa menjadikan rancangan role model how to make dream come true. Jadi menjadikan rancangan mewujudkan mimpi-mimpi dari anak-anak peserta didikan ini agar dapat terwujud nanti ke depannya. Jadi pemerintah bisa tidak untuk menjaga kualitas itu? Sangat bisa. Dan persebaran itu sebenarnya kan pemerintah tidak sendiri, Mas. Kita bicara tentang pendidikan, di sini ada yang paling utama yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan. Itu mereka kita jadi satu nih utama untuk persebaran pendidikan melakukan persebaran pendidikan. Nah, ini bisa menjadi titik utama, dan kita tahu daerah mana saja sih yang penduduknya padat, ya kan? Dari data sensus kan kita bisa melihat. Ini bisa menjadi daya tolak untuk merotasi guru-guru yang baik itu, yang terbaik di provinsinya, ditempatkan di daerah yang kurang. Itu salah satunya. Berarti memang ini pemerintah tuh bisa untuk sebetulnya mengatur bagaimana proporsi yang baik terkait persebaran guru-guru yang bermutu untuk bisa di tempat 3 tadi Mas ya, terluar, terdepan, dan juga terpinggir ya. Dan semoga nantinya kita berharap mutu pendidikan Indonesia ini bisa lebih baik, dan juga anggaran ini bisa segera diselesaikan permasalahan, karena kan permasalahan anggaran APBN dan APBD ternyata masih masalah yang belum ada regulasi yang mengatur tadi Mas bilang ya. Dan sebetulnya terakhir apa Mas harapan Mas untuk mutu pendidikan di Indonesia ke depannya? Harapannya, mutunya pertama tentunya adanya kesamaan dalam anggaran pembiayaan, dan segera teman-teman Komisi 10 yang sekarang mungkin nanti wajah baru ini hadir dapat membuat regulasinya agar regulasi itu dapat mengikat dan mewajibkan teman-teman di daerah, terutama gubernur, dinas pendidikan daerah, untuk dapat memaksimalkan anggaran 20%, tetapi tidak hanya memaksimalkan, juga melakukan pemerataan mutu pendidikan. Baik, Mas Dirganta, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Terima kasih. Dan pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa menjadi tajuk utama bersama dengan narasumber kami, dan sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan dan juga Mas Dirganta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pemirsa. Mas, terima kasih. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih,
Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.